Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU dengan saya sendiri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau share ke para sahabat PU semua terkait dengan pekerjaan penanaman pipa konduit. Sahabat PU, selamat menyaksikan. Sahabat PU, apa itu pipa konduit? Kita mulai dari situ dulu ya. Jadi pipa konduit itu adalah sebuah pipa yang terbuat dari bahan PVC yang peruntukannya itu adalah untuk penanaman kabel di dalamnya atau sebagai wadah instalasi listrik dalam sebuah rencana kelistrikan bangunan gedung, seperti itu sahabat PU. Pipa konduit ini tidak disarankan ya untuk dipergunakan untuk instalasi air sahabat PU, karena memang bukan peruntukannya. Jadi pipa konduit ini tepatnya adalah dipergunakan untuk penanaman kabel-kabel di instalasi kabel yang tertanam di dalam tembok misalnya, seperti yang kita kerjakan di proyek ini sahabat PU ya. Nah, rencananya nanti di sebelah sini sahabat PU itu akan ada beberapa outlet kelistrikan ya. Jadi kalau dalam sebuah rencana kelistrikan itu ada dua istilah sahabat PU. Yang pertama adalah instalasinya atau pekerjaan instalasi listrik, itu identik dengan tarikan-tarikan kabelnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah outlet kelistrikannya, itu ya berupa stop kontak atau colokan itu, atau juga bisa berupa saklar-saklar ya seperti itu, atau lampu-lampu. Nah, itu biasa disebut dengan outlet kelistrikan. Nah, untuk outlet kelistrikannya nanti rencananya pada bidang ini itu ada di sebelah sini ya, sebelah sini. Nah, itu nanti ada beberapa titik stop kontak ya sahabat PU. Nah, stop kontak tersebut itu kan membutuhkan sebuah instalasi listrik ya, yang mana dapat lebih terlihat rapi kalau instalasinya itu tertanam di dalam tembok ya. Jadi sebuah rumah yang direncanakan itu harusnya tidak ada kabel yang berada di luar tembok atau di luar plafon gitu misalnya. Jadi semuanya harus sudah tertanam di dalam plafon maupun di dalam tembok sahabat PU, karena direncanakan sebelumnya. Maka bagi para sahabat PU semua, baiknya kalau mau bangun rumah atau renovasi, silahkan diskusikan dengan pihak-pihak yang berpengetahuan di bidang ini ya, supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan rencana bangun rumah atau renovasi para sahabat PU semua jadi terhambat seperti itu. Oke. Kemudian pipa konduit di sini, ini satu pipa nanti kami akan masukkan satu titik kabel ya. Jadi berhubung di sini nanti ada cukup banyak tarikan kabel untuk stop kontak di bawahnya. Misal ini ada 3 jalur pipa konduit, maka nanti akan ada 3 tarikan kabel di sini. Di sebelah sini juga terdapat 3 tanaman pipa konduit, maka nanti juga akan ada 3 tarikan kabel di sini. Nah, seperti itu ya sahabat PU. Nah, kemudian untuk pipa yang kami pakai adalah ini sahabat PU. Kami memakai produk dari Rifeng Like Impact Conduit ya. Jadi ini produk dari Rifeng ya. Kemudian ini jenis pipanya, pipa konduit. Kemudian ukurannya yang 20 mm. 20 mm ini sama dengan 2 cm ya. Ini adalah diameter dari pipa ini sahabat PU. Kemudian satu batangnya itu dijual dengan panjang 2,9 meter atau 3 meter. Jadi berbeda ya. Kalau pipa PVC untuk instalasi air itu dijual di pasaran dengan panjang 4 meteran. Kalau pipa konduit itu dijual dengan panjang tiap 3 meter seperti itu.
Nah, harusnya pekerjaan pipa conduit ini ditanam sebelum diplester, sahabat PU ya. Jadi begitu sudah dipasang bata merah atau bata ringan gitu, maka pipa conduit ini harus segera masuk sebelum ditutup keplesteran, supaya tidak perlu melakukan pembobokan seperti ini ya. Jadi memang harus saling koordinasi antara tukang listrik dengan tukang sipil supaya pekerjaannya tidak tumpang tindih satu sama lain. Seperti itu. Nah, kemudian cara menanamnya itu bisa seperti ini, sahabat PU. Jadi dicowak sedikit untuk dindingnya ya, dinding bata merahnya atau bata ringannya. Kemudian sahabat PU bisa ganjal dengan mempergunakan paku seperti ini supaya dia stabil, tidak goyah. Di beberapa titik pakai paku aja, paku biasa ya. Kemudian selebihnya setelah dia sesuai dengan posisinya seperti ini, sahabat PU bisa langsung menutupnya dengan plesteran. Nah, nanti pada bagian ujung nanti ada yang namanya inbodus, sahabat PU. Inbodus itu untuk dudukan dari stop kontak maupun saklar yang kita rencanakan di titik ini, sahabat PU. Seperti itu. Sekarang coba kita lihat lagi instalasi pipa conduit yang sudah kita terapkan di sini ya. Nah, ini di area kamar itu juga sudah tertanam beberapa tarikan pipa conduit, sahabat PU. Ini dia. Nanti tarikan kabelnya bermuara di atas atau di atas plafon. Nah, di atas plafon, kemudian tariklah ke bawah membuka pipa conduit untuk kabelnya, sahabat PU. Ini dia. Oke, itu kenapa air dan instalasi yang berada di atas plafon? Kalau Anda di proyek-proyek yang kita kerjakan, yang pakai pipa conduit itu hanya instalasi yang tertanam di dalam tembok, sahabat PU. Karena di plafon cukup. Apalagi kalau kita memakai kabel dengan jenis NYM ya. Jadi sebenarnya kabel NYM itu untuk kulit kabelnya itu sudah didesain untuk tidak dimakan oleh tikus, atau tikus tidak doyan makan kabel conduit tersebut ya. Karena kalau yang di atas plafon itu pakai pipa conduit juga, tentu cost-nya juga akan lebih bengkak. Kemudian yang kedua, secara pengerjaan akan sangat lama sekali, sahabat PU. Sebenarnya bisa-bisa saja, namun impact-nya ketika kita memaksakan untuk di atas plafon pakai pipa conduit, tentu akan ada pembengkakan di anggaran biaya, baik secara bahan maupun secara pengerjaannya. Seperti itu, sahabat PU. Nah, sebenarnya yang tertanam di dalam tembok pun, kalau kabelnya pakai kabel NYM, itu nggak pakai pipa conduit pun tidak masalah, sahabat PU ya. Karena di dalam kabel NYM itu sudah ada dua lapisan yang melindungi kabel tersebut. Ada lapisan yang berwarna biru dan juga lapisan yang berwarna hitam, atau kadang juga ada yang berwarna merah. Itu lapisan pertama, kemudian dibalut lagi dengan lapisan yang berwarna putih. Nah, itu yang cukup melindungi kabel tersebut, sahabat PU ya, gitu. Nah, cuman karena kita memikirkan kalau suatu saat terjadi perbaikan, nah, kalau tanpa dibungkus dengan pipa conduit ini, terutama yang tertanam di dalam kabel, akan sangat repot sekali ya. Maka di proyek yang sedang kami kerjakan dapat dipastikan bahwa instalasi kabel yang berada di dalam tembok pasti mempergunakan pipa conduit. Untuk kabel-kabel yang kita pakai untuk instalasi kelistrikan di dalam rumah itu pakainya NYM dua jenis, sahabat PU. Ada NYM yang 2x1,5, itu untuk lampu-lampu penerangan. Kemudian untuk arus-arus besarnya kita pakai yang 3x2,5, itu untuk stop kontak dan arus-arus besar lainnya. Kemudian untuk instalasi kabel utama kita juga mempergunakan kabel-kabel jenis lain. Dan untuk yang berada di dalam tanah kita juga pakai kabel yang NYY seperti itu dan lain sebagainya. Kita akan bahas pada kesempatan berikutnya ya, sahabat PU. Saya pikir demikian dulu.
bahasan terkait pipa konduit di proyek ini, sahabat PU. Semoga menginspirasi sahabat PU yang baru pertama mampir di channel ini. Silahkan subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Nugroho PU dan tim akan berbagi video terkait dengan bangun rumah dan renovasi. Kita ketemu pada bahasan berikutnya.